Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kula fasal suci. An-niyatu utawi niat iku qasdus sayyi nejo suci-wici. Muqtarinan hale barengan bi fi'lihi kelawan ngelakoni syai' atau melakukan sesuatu. Pada pembahasan malam hari ini kita akan membahas niat. Apa sih niat? Apa yang dimaksud dengan niat? Bagaimana tata cara niat? Dan waktunya kapan kita berniat? Seperti itu. Jadi pada fasal ini menjelaskan niat. Niat merupakan qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukan sesuatu tersebut. Wa mahalluha lan utawi panggonane niat iku al-qalbu ing dalem ati, ana ati. Jadi tempat niat itu ada di dalam hati. Wa talaffudhu utawi nglafatake biha apa biha niat iku sunnatun sunnah. Jadi untuk mengucapkan atau melafadzkan sebuah niat itu hukumnya sunnah. Wa waqtuha lan utawi waktune niat iku inda ghusli awwali juz'in ing dalem nalikane basuh kawitane anggota minal wajhi saking wajah. Dan waktu kita berniat apabila ini ada di dalam wudu ketika kita membasuh anggota yang paling awal, yaitu wajah. Kalau misalkan kita berwudu itu, jadi waktu kita berniat ketika kita melakukan wudu, maka ketika kita membasuh wajah itu niat dalam hati, bertepatan dengan itu. Wat tartibu utawi yang dinamakan tertib iku alla yuqaddima yento ora dinginake utwan ing anggota ala utwin ing atase anggota kang meneh. Dan di sini tertib merupakan mutawaddi. Mutawaddi yaitu mendahulukan anggota yang awal dan mengakhirkan anggota yang akhir. Tidak boleh mendahulukan anggota yang seharusnya di akhir dan tidak boleh mengakhirkan yang seharusnya anggota yang awal, seperti itu. Jadi untuk pada malam hari ini saya membacanya terlebih dahulu. Setelah itu saya akan menjelaskan maksud dari bab ini. Jadi dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah ini tentang niat. Mengapa kitab ini menjelaskan tentang niat? Karena niat ini merupakan awalan dari kita melakukan sesuatu. Jadi niat ini penting. Apabila kita melakukan sesuatu dengan niat, kita mendapatkan sebuah pahala, kita mendapatkan sebuah kebaikan. Seperti itu. Misalkan sholat, puasa, wudu ataupun ibadah-ibadah yang lain pasti akan dilakukan dengan niat. Seperti itu. Kita niat ibadah, niat kerja. Niat kerja, ojo diniati kerja tok. Niat ngaji lan kerja. Soalnya saya pernah mendengarkan dawuh dari Kiai Lumajang pada saat saya pernah sowan kepada beliau. Beliau menganjurkan kepada saya untuk
ketika bekerja itu kita niat lillahi ta'ala, niat mengaji dan niat bekerja. Karena dengan kita niat mengaji dan bekerja, kita akan mendapatkan dua, yaitu ilmu dan cuan, seperti itu ya. Dan apabila kita hanya niat sebuah pekerjaan saja, maka yang dihasilkan hanya cuan saja, tidak mendapatkan ilmu. Seperti itu ya. Bisa juga kita kerja, kita niat untuk menafkahi keluarga kita, bagi yang sudah berkeluarga. Bagi yang jomblo gimana? Bagi yang jomblo ya kita untuk memberikan kepada kedua orang tua kita, untuk bersedekah, seperti itu, untuk membantu teman yang kesulitan, untuk membantu tetangga-tetangga yang kesulitan, seperti itu. Jadi pokoknya gampang pokoknya niat ini. Ojo digawe ruwet niat niki. Emang secara hakikatnya niat itu ada di dalam hati. Yang sah itu ada di dalam hati yang sah. Misalkan ada si Mas'ud niat wudu, cuma melafadzkan saja nawaitul wudu alirafil ila akhir, dan ketika membasuh wajah, niat di dalam hati itu tidak niat, cuma niat melafadzkan saja di mulut saja, itu tidak sah. Secara hakikatnya kan di dalam hati, meskipun sampean tidak melafadzkan atau tidak mengucapkan dengan lisan, tapi sampean pas basuh wajah, ketika wudu pas basuh wajah, kita niat dalam hati, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, wis mari wis, iku sah, gak apa-apa. Ojo dawa-dawa niat iku, pendek tapi sah, ngoten nggih. Misalkan ngambil wudu ya, di dalam hati ketika basuhan pertama itu, kita basuhan pertama pada wajah, kita niat dalam hati bersamaan dengan kita melakukan membasuh wajah tersebut. Niat dalam hati, saya niat mengambil wudu untuk menghilangkan hadas kecil, wis sah lillahi ta'ala. Saya niat mengambil wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena lillahi ta'ala, seperti itu. Wis pokok nganggo bahasa Indonesia nggih sah, bahasa Madura nggih sah, bahasa Jawa nggih sah, bahasa Inggris nggih sah. Boten napa. Allah niku nggih mohon ngertos, wis maha mengetahui Allah niku. Dengan bahasa apapun yang kita ucapkan, Allah maha mengetahui, seperti itu. Jadi jangan dibuat sulit untuk niat ini. Jangan was-was, wis pokok niat wis. Itu misalkan wudu niatnya itu. Ketika wudu niatnya itu bersamaan dengan membasuh wajah. Membasuh awal ketika berwudu. Basuh wajah. Kalau wudu ya basuhan awalnya itu kan basuh wajah. Seperti itu. Terus ketika sholat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Melafadzkan niatnya itu ketika sebelum takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri arba'a takbiratin. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblatin ma'muman lillahi ta'ala. Itu lafaz. Melafadzkan itu sunnah. Jadi sunnah itu buat celengan kita oleh pahala. Kita takbiratul ihram, Allahu akbar. Allahu akbar. Itu niat dalam hati, niat dalam hati. Ketika Allahu akbar, niat dalam hati. Pokoknya wis niat dalam hati. Saya niat untuk sholat fardu duhur menghadap ke kiblat, fardu lillahi ta'ala. Wis cukup. Hari wis. Soalnya kalau misalkan kita hanya niat dalam secara dari mulut, dari lisan saja, itu tidak sah. Kalau tidak di hati niatnya itu, pokoknya wis Allah niat mas. Ketika Allahu akbar, di sini itu niat Allahu akbar, niat sah itu, meskipun tidak melafadzkan dengan lisan, seperti itu ya. Di sini sudah dijelaskan wa mahalluha, dan tempatnya niat itu dalam hati sudah memang.
tidak dengan lisan, jadi dalam hati. Sampean kate mau berpuasa besok, puasa Ramadan besok. Kebanyakan kan orang-orang kan niatnya dalam terawih, ketika terawih, pas terawih itu niat. Kalau tidak terawih nggak niat, seperti itu. Bini niat itu sebelum sampai subuh, kalau Ramadan, sebelum sholat subuh, sebelum waktu subuh, ketika niat itu. Jadi misalkan kita sahur pokoknya jamnya itu sebelum waktu subuh, kita niat sebelum itu nggak apa-apa. Bukan hanya di tarawih saja, kita sebelum waktu subuh itu berniat nggak apa-apa sudah. Niat puasa Ramadan besok, lillahi ta'ala, wes cukup wes di dalam hati itu, meskipun nggak melafadzkan secara lisan, nggak apa-apa di hati. Dan apabila hanya melafadzkan dengan lisan, itu tidak sah kalau tidak niat dalam hati, seperti itu ya. Niat aku sesuk poso Ramadan fardhu lillahi ta'ala, wis cukup, wis mari. Tapi kalau niatnya itu melebihi pas waktu sholat subuh, nggak sah, seperti itu. Jadi sebelum sholat subuh itu niat, sebelum waktu subuh itu niat sudah puasa. Itu kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah itu sampai waktu duhur itu. Sebelum apa? Sampai waktu duhur. Sebelum waktu duhur, meskipun jam 11, kalau belum masuk waktu duhur, itu gak apa niat. Itu masih sah niatnya, masih dilanjutkan puasanya. Itu puasa sunnah. Seperti Ayyamul Bid, puasa Daud, atau puasa Senin Kamis, itu gak apa-apa niatnya sebelum waktu duhur. Misalkan ketika sahur lupa pas mau puasa sunnah, ingatnya besok pas jam 9:10 itu niat, nggak apa-apa, tetap sunnah, tetap dilanjutkan puasa sunnahnya itu ya. Wa mahalluha al-qalbu wa talaffudu biha sunnatun wa waqtuha inda ghusli awwalin juz'in minal wajhi, seperti itu. Jadi melafadzkan biha sunnatun, melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Jadi celengan untuk kita ya. Ya, kalau tidak bisa ya di dalam hati saja, kalau bisa ya dilafadzkan, seperti itu. Jadi agama Islam itu kepenak, orang ruwet pokoknya wis. Orang ruwet pokoknya. Sing ruwet-ruwet iku wis pokoknya gak masuk blas. Mau sing ruwet-ruwet wis. Bismillah. Pokoknya rukun-rukunnya terlengkapi, syarat-syaratnya terlengkapi, sah, seperti itu sudah. Kalau dalam fikih ini memang tidak ada pokoknya itu dengan suatu dzan, maksudnya itu dengan perasaan sudah, keyakinan kita, seperti itu. Ya itu niat itu. Ya saya bahas lagi untuk ngaji yang kemarin, ngaji bab fardu wudu itu kan ada 6 fardu wudu. Yang pertama itu niat. Ini niat memang. Pertama niat ini. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh tangan sampai sikut. Yang keempat membasuh kepala. Yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam tartib. Jadi niat pokoknya mas. Niat menjaga sesuatu bersama dengan perbuatan tersebut, melakukan sebuah perbuatan tersebut, seperti itu. Ya, semoga kita mendapatkan keberkahan dari kitab Safinatun Najah, amin ya rabbal alamin. Kita difahamkan dari bab ini, kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari pada malam hari ini, amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini memasuki bulan Agustus, kemerdekaan Indonesia, tetap bersemangat menjunjung tanah air Indonesia, NKRI harga mati. Di bulan ini harus tetap semangat, karena di bulan ini penuh dengan kemerdekaan Indonesia.
kemerdekaan Indonesia, NKRI harga mati. Tetap semangat dalam berjuang, tetap semangat dalam mengaji, tetap semangat dalam berbuat kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sahabat-sahabat semua yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata dari saya yang menyinggung perasaan Anda semua, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada pertanyaan seputar bab ini, bab niat, langsung saja ditulis di kolom komentar. Tidak apa-apa. Apabila saya bisa menjawab, saya akan jawab. Apabila saya tidak bisa menjawab, saya akan menanyakan kepada ustadz-ustadz saya, kepada guru-guru saya nantinya. Kita sama-sama belajar. Jangan lupa ngopi, ngolah pikir, dan jangan lupa tetap ngaji, ngatur jiwa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dak dak ser, salam orang Madura, salam orang Lumajang.